Baik, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Makaria Astriana Hadiah, kelas C semester 6, Prodi Sosiologi dengan NIM 1903030091. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil review buku yang berjudul Riset Kualitatif Asia dalam Pariwisata dari Paulo Moura. Buku ini mengeksplorasi ontologi, epistemologi, metodologi, dan metode yang menginformasikan penelitian kualitatif pariwisata yang dilakukan oleh para sarjana Asia atau sarjana non-Asia yang berfokus pada Asia. Selain menyediakan platform bagi para peneliti untuk mempublikasikan perjalanan kualitatif mereka, ini bertujuan untuk mendorong produksi penelitian pariwisata kualitatif Asia lebih lanjut. Buku ini tidak hanya mencakup bab-bab dari para sarjana Asia, tetapi juga penelitian pariwisata non-Asia dengan fokus pada Asia. Bab 1 tentang menemukan riset Asia dan diri sendiri dalam riset pariwisata kualitatif. Memberikan gambaran tentang keyakinan utama yang telah menginformasikan perkembangan penelitian kualitatif dalam ilmu sosial dari zaman klasik hingga zaman sekarang. Berdasarkan studi epistemologis yang dilakukan oleh para sarjana pariwisata di Asia akan menyoroti kesenjangan yang ada dalam pengetahuan tentang penelitian pariwisata kualitatif Asia dan bagaimana bab-bab berikut dalam buku ini mencoba untuk mengatasinya. Paulo Moura akan menempatkan penekanan pada berbagai belokan, misalnya belokan kritis dan belokan naratif yang telah membentuk produktif ilmiah sarjana pariwisata kualitatif. Kemudian di bagian ketiga, buku ini akan meninjau dan menilai secara kritis penelitian pariwisata kualitatif Asia dengan maksud untuk mengevaluasi secara kritis status quo saat ini dan tantangan yang dihadapi oleh para sarjana pariwisata Asia dan sarjana pariwisata yang bekerja di Asia. Kemudian bab 2, studi pariwisata dan metafisika kehadiran, masalah ontologi dan mata yang tercerah. Bab ini mengkaji silsilah penelitian kualitatif dalam studi pariwisata di Asia secara ontologis. Ini memberikan penjelasan pariwisata di Asia secara ontologis yang berfokus pada hal-hal menjadi membedakannya dari epistemologi yang berfokus pada hal-hal yang mengetahui dalam memeriksa literatur yang diterima, tetapi sedikit tentang penelitian kualitatif atau secara umum di seluruh ilmu sosial di Asia dan khususnya dalam domain studi pariwisata di sana. Penilaian dicapai bahwa kesadaran ontologis di benua itu tidak terlalu berkembang. Dalam menilai bahwa penelitian kualitatif di Asia adalah mangsa pengaruh yang cukup besar dari gaya penyelidikan yang berasal dari Barat. Ini mendukung pandangan bahwa itu agak terpenjara dalam template eurosentris yang tidak cocok dengan baik dalam konteks budaya atau kosmologis Asia. Untuk
mengkatalisasi kegiatan penelitian kualitatif yang lebih terinformasi atau relevan di Asia dan khususnya untuk menggambleng pendekatan yang lebih substantif terhadap masalah ontologis, penulis menghasilkan prospektus pemandu subjek ringan yang dapat mendorong penelitian kualitatif ke depan dalam studi pariwisata di Asia. Kemudian pada bab 3, kajian pariwisata dan mandat pengetahuan yang hilang, hal-hal epistemologi untuk industri inskriptif atau proyektif. Bab ini melacak pendampingan tentang ontologi dengan meneliti keprihatinan epistemologis dalam penelitian kualitatif lanjutan atau lebih tepatnya dalam penyelidikan kritik interpretatif dalam studi pariwisata di Asia. Ini melabeli epistemologi sebagai upaya metafisik untuk memeriksa cara dengan mana dalam suatu masyarakat atau institusi pengetahuan diperoleh, yaitu bagaimana ia diamankan, dan diubah menjadi kebenaran. Di dalamnya, pariwisata dinilai sebagai arena politik yang terlibat di banyak faktor yang berbeda, berpikir secara berbeda tentang kompleksitas budaya atau sosial, lingkungan, psikis lainnya, perjalanan, dan merespon secara berbeda representasi mode ruang dan tepat. Untuk menangani pandangan yang diperebutkan ini, pada narasi yang diproyeksikan tentang pariwisata dan memetakan garis patahan epistemologis dari populasi dan kelompok kepentingan yang tertanam, bab ini menyuruhkan imajinasi baru dalam metafisika, dalam menuntut keterlibatan reguler dengan penyelidikan terbuka dan kritis, terutama menganjurkan eksperimen dengan pendekatan transdisipliner dan postdisipliner untuk menangkap mandat pengetahuan Asia lama atau seringkali hilang di bawah bobot kepastian Barat atau eurosentris di pasar pariwisata di Akademi Studi Pariwisata, tetapi juga untuk menahan bentuk-bentuk pengetahuan Asia baru yang muncul atau transisi hari ini. Dalam hal ini, karya ahli teori budaya kelahiran India Homi Bhabha dimanfaatkan untuk membantu mereka yang beroperasi dalam pariwisata atau yang meneliti perasaan yang diketahui perpariwisata dalam beretika ganda yang terlibat dalam pembuatan kebenaran, yaitu untuk tidak hanya mengetahui bagaimana suatu masyarakat mengetahui sesuatu, tetapi bagaimana seorang peneliti sendiri secara refleks mengetahuinya. Kemudian pada bab 4 membedakan antara keterbatasan teori kritis dan peneliti. Bab ini mengkaji teori kritis sebagai paradigma dalam penelitian pariwisata, terutama dalam studi yang berkaitan dengan penataan kelembagaan dan tata kelola sektoral. Ketika pariwisata menjadi semakin dipolitisasi, teori kritis adalah salah satu kunci untuk menguraikan kerangka ideologis pariwisata. Secara khusus, teori kritis mengakui kekuatan narasi performatif pariwisata dan peran hegemoniknya dalam melegitimasi wacana arus utama. Namun, sementara teori kritis berperan penting dalam mengungkap
bias dalam kerangka kelembagaan sangat menantang untuk mengubah teori kritis dari metode penyelidikan menjadi agenda reformasi. Para ahli teori kritis sering tidak menawarkan solusi yang layak untuk memperbaiki ketidakadilan yang mereka buka kedoknya. Dalam studi wisata, beberapa teori kritis telah secara implisit mengakui kelemahan teori kritis dengan membatasi batas studi mereka untuk eksplorasi teoritis fenomena pariwisata. Lebih jauh, penolakan teoretikus kritis terhadap sistem hukum karena bias hierarkis dan tidak pantas secara moral membuat mereka kehilangan platform yang berharga untuk perubahan, di mana penindasan atau ketidakadilan terungkap. Teori kritis menyuruhkan transformasi dengan membayangkan tatanan sosial politik alternatif. Dalam bab ini, Paulo Mura berpendapat bahwa retorika seperti itu tidak membantu dalam perumusan rencana aksi dalam konteks pariwisata. Seorang peneliti yang meremehkan tingkat radikalisme yang melekat dalam teori kritis mungkin terpaksa memilih antara meninggalkan paradigma atau menetapkan rekomendasi yang kabur dan yang menentang implementasi. Lanjut pada bab 5 tentang menempatkan ontologi, epistemologi, metodologi pariwisata Asia dari kolonialisme ke neokolonialisme. Selama bertahun-tahun telah ada argumen akademis yang gigih tentang sifat eurosentris dari ilmu sosial. Dan dengan itu, akademis pariwisata juga baru-baru ini menjadi sorotan menyoroti banyak cara ideologi eurosentris menundukkan cara pengetahuan pariwisata diproduksi dan disebarluaskan secara global. Dalam bab ini, mencoba untuk menempatkan ontologi, epistemologi, dan metodologi Asia dalam produksi pengetahuan pariwisata dari kolonialisme atau tempat lahirnya eurosentrisme hingga neokolonialisme untuk menarik perhatian beberapa ideologi persisten yang masih melekat di akademis pariwisata Asia. Kemudian pada bab 6, bagaimana kita bisa menjadi non-barat, beberapa perenungan ontologis dan epistemologis tentang penelitian pariwisata Tiongkok. Penelitian kualitatif dalam studi pariwisata telah mencapai popularitas yang signifikan dan telah mendorong para peneliti untuk meneliti keprihatinan ontologi dan epistemologis mereka sendiri dalam keputusan mereka untuk memilih bagaimana melakukannya proyek adopsi. Dapat dikatakan bahwa pergeseran kritis dalam teori dan metodologi dalam studi pariwisata sebagian besar dipupuk melalui penelitian kualitatif, karena penelitian kualitatif semacam itu bertujuan untuk menantang paradigma positifis yang cenderung menerima begitu saja. Muncul dari seruan untuk metodologi non-positivis adalah panggilan baru-baru ini juga untuk ontologi dan epistemologi non-barat. Dalam bab ini mencoba untuk mempersoalkan seruan untuk wacana alternatif dalam studi pariwisata, didorong oleh keprihatinan dari penelitian pariwisata Cina, terutama mereka yang bekerja di luar Cina, yaitu bagaimana menjadi non-barat dan melakukan penelitian non-barat. Setiap peneliti Asia yang tertarik untuk berkontribusi pada pengetahuan global pasti akan bertanya-tanya tentang siapa kita sebagai peneliti Asia dan apa yang dapat kita tawarkan. Untuk mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan ini secara kritis,
kita membutuhkan kritik yang diarahkan ke dalamnya. Saat ini ada dua pendekatan mengenai pertanyaan-pertanyaan ini, pendekatan dekolonialisasi dan pendekatan postkolonial. Dengan beberapa kritik yang diarahkan ke dalamnya, pendekatan dekolonisasi dapat berisiko lebih jauh mengesahkan binari penjajah atau terjajah dan lokal atau global yang masih dalam wacana imperialisme. Melihat studi wisata Cina dan bagaimana ini diposisikan di kancah global telah menunjukkan posisi ambigu yang membutuhkan pembacaan yang lebih kompleks yang mengarahkan berdebat untuk pendekatan postkolonial. Kemudian pada bab 7 tentang pelatihan keterampilan penelitian kualitatif, belajar etnografi di lapangan. Pendidikan pariwisata memiliki peran penting dalam membantu siswa untuk memahami secara kritis posisi metodologis mereka sendiri dan bagaimana hal ini berkaitan dengan interpretasi tertentu dari pariwisata. Meskipun demikian, pasca positivisme terus menjadi hak istimewa di seluruh pendidikan pariwisata, termasuk dalam konteks Asia. Bab ini berfokus pada peran metodologi dan metode pendidikan atau pelatihan dalam memajukan pergeseran ke arah pendekatan non-positivis untuk penelitian kualitatif dalam pariwisata secara khusus. Bab ini membahas program pelatihan kerja lapangan etnografi yang terkait dengan pariwisata dan pembangunan. Program ini dijalankan sebagai perjalanan lapangan diperpanjang yang berfokus pada kerja lapangan di bagian utara Thailand, dan selain menghadiri kelas tentang etika penelitian, desain dan metodologi, siswa melakukan latihan penelitian etnografi yang membangun satu sama lain untuk mendorong pengembangan keterampilan yang berkaitan dengan metode penelitian kualitatif dan interpretatif. Meskipun program ini terbuka untuk semua siswa tingkat master, sebagian besar siswa yang mendaftar pada program opsional ini sejauh ini berasal dari Asia dan sebagian besar dari Cina. Oleh karena itu, program kerja lapangan menyarankan dan memang lebih jauh menghasilkan peningkatan minat dan keterbukaan terhadap penelitian. Dengan demikian, program tidak hanya membentuk contoh bagaimana pergeseran ke arah pendekatan non-positivis untuk penelitian kualitatif dalam pariwisata dapat dan sedang dilakukan, tetapi juga menyoroti peran penting yang dimainkan oleh pendidikan dan pelatihan dalam membuat perubahan ini. Baik, sekian dari review buku yang berjudul Riset Kualitatif Asia dalam Pariwisata ini. Atas segala kekurangannya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.